Hujan. Bisa ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Awan. Hujan. Awan. Bagus, konsentrasi. Hujan. Ada suara siapa itu? Baiklah, mana suaramu? Ini suaraku. Sekarang kita akan mulai cerita. Jadi ada kakek Umar, dia pulang dari sebuah tempat dalam keadaan sangat bersedih sekali. Kakek Umar mana ya? Kakek Umar pulang dari kendaraannya, dia buka pintunya. Ada cucunya bernama Lulu keluar dari kamarnya melihat kakeknya sedang sedih. Kakek, Kakek, aku ada di belakang. di mana kamu? Aku ada di belakang kakek. Kamu di mana? Di belakang kita lihat. Gak ada siapa-siapa. Kakek, aku ada di belakang. Di mana sih cucu? Aku ada di belakang. Kamu jangan meledekin kakek. Aku ada di belakang. Kakek. Kamu di mana sih? Aku ada di belakang kakek. Aduh, kamu ajak main-main aku ya, aku lagi sedih nih. Aku dari tempat perkumpulan orang-orang yang mau berangkat haji. Oh, kakek mau pergi haji ya? Kakek tidak mau main-main. Tidak jadi. Kakek nggak jadi pergi haji. Iya, aku sedih sekali. Mak, jangan sedih kakek, jangan sedih. Iya, semuanya pasti ada hikmahnya. Kenapa kakek nggak pergi haji? Ya, gara-gara ada wabah corona, supaya tidak tertular, akhirnya kita tidak berangkat dulu. Tapi insya Allah nanti pahalanya sudah jadi pahala haji. Amin. Emang di sana ada apa kek? Kakek ngapain di sana? Wah, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Jadi di sana itu banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Bunda Siti Hajar yang diabadikan. Oh, aku mau dengerin dong kakek. Baiklah. Boleh suaranya di-mute dulu kali Bunda ya. Suara di Suaranya di-mute teman-temannya. Aku mau cerita. Oh iya. Ceritanya gimana? Jadi Nabi Ibrahim saat pulang dari Palestina berdakwah di Suriah, di tempat-tempat Timur Tengah, Nabi Ibrahim pulang. Lama nggak ketemu sama anaknya yang bernama Ismail. Pas pulang ketemu Ismail, bahagia sekali. Ismail, mereka berdua berpelukan. Ismail bahagia ketemu ayahnya. Ayah, dari mana aja sih ayah? Aku sedang berdakwah, membawa nama Allah ke berbagai daerah. Wah, aku rindu sama ayah. Aku juga rindu, nak. Akhirnya Nabi Ismail bermain-main bersama ayahnya. Ketika malam tiba, Ismail tertidur, Ibrahim juga tertidur. Tapi apa yang terjadi ketika Ibrahim tertidur? Ketika Ibrahim tertidur, datanglah sebuah pesan. Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim. Ibrahim mendengar suara itu. Besok, kamu harus menyembelih anakmu. Ibrahim kemudian bangun. Lalu pagi-pagi tiba, ada kuda berlari. Suara apa itu? Ma, minta duit ma. Sapinya minta duit.
aku 3 hari ini dapat mimpi. Mimpinya apa, Ayah? Mimpinya aku diperintahkan oleh Allah bahwa aku harus menyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu? Teman-teman, di sini kita harus belajar ya. Nabi Ibrahim orang soleh, ibadahnya rajin, sangat disayang sama Allah dan sangat dicintai oleh umatnya pada saat itu ya. Jadi kalau dapat mimpi dan itu mimpinya mimpi terbaik, jelas pasti itu dari Allah. Tapi kalau ada mimpi yang buruk, itu dari setan. Kemudian setan mendekati Ibrahim. Ibrahim, kok kamu baru ketemu sama anak kamu? Kamu mau berkorban? Jangan, anaknya masih kecil. Kamu harus sayang. Tapi Ibrahim melewatkan semua itu. Yang paling pertama harus disayangi selain manusia, siapa ada yang tahu? Allah. Nabi Ibrahim meski sayang sama anaknya, sayang sama istrinya, tapi kalau ada perintah dari Allah, semuanya dilewati. Wahai setan, pergi kamu jauh dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil batu, dilempar. Ada pulang. Setannya kemudian lari, tertimpa batu oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Akhirnya Ismail berkata, nih buat adik-adik semuanya, karena sayang sama ayah ibu, sayang sama kakak, ada lagi nih yang paling pertama harus disayangi adalah siapa? Allah. Ini ayah mau menyembelih aku. Iya nak. Sebentar, aku mau tanya, ini keinginan ayah atau keinginan Allah? Ini adalah perintah dari Allah, bukan keinginanku nak. Oh, kalau perintah dari Allah, aku siap ayah. Kalau ayah sudah siap, aku juga akan siap. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail kecil pada saat itu bergandengan tangan menuju ke sebuah bukit. Akhirnya berangkat, dibuka pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Berjalan mereka menuju ke sebuah bukit membawa Ismail yang masih kecil pada saat itu. Kemudian ibunya Ismail alaihissalam bernama Siti Hajar. Ketika melihat anaknya dibawa oleh ayahnya, Siti Hajar sedih. Kemudian Siti Hajar memanggil keduanya, Ismail. Wahai ayahku, ibunda, kamu mau kemana nak? Aku mau ikut perintah Allah. Ayah juga mau menjalankan perintah Allah. Tapi ibu sedih nak. Tiba-tiba datanglah makhluk yang suka mengganggu manusia. Siapa? Ayo, yang tahu makhluk yang suka gangguin manusia sampai akhir zaman. Siapakah dia? Syaitan. Setan. Betul sekali. Setan datang mendekati Siti Hajar. Siti Hajar, karena setan gak bisa gangguin Ibrahim, akhirnya gangguin ibunya nih. Siti Hajar, kamu lihat tuh, anak kamu masih kecil, masa dibawa oleh ayahnya mau disembelih? Kamu gak kasihan Siti Hajar. Ayo panggil, teriak, panggil Ismail. Tapi Ismail dan Nabi Ibrahim terus berjalan sampai sedih. Ismail, ini perintah dari siapa, wahai suamiku Ibrahim? Lalu kemudian Ibrahim berteriak, ini perintah dari Allah. Jadi siapa yang berkurban karena Allah,
nanti akan disayang oleh Allah, dan nanti binatang-binatang itu akan hadir menolong menjadi saksi untuk orang yang berkorban. Kemudian ibundanya sudah diam. Akhirnya tahu nggak? Supaya setannya pergi. Teman-teman. Akhirnya Bunda Siti Hajar mengambil batu. Nah, ini nanti diabadikan dalam melempar jumroh. Diambil batu. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Dilempar. Cak! Setannya kena. Sudah. Enggak cuma sekali, diambil lagi batunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar. Aduh, kena jidat, kena pipi, udah. Diambil lagi, biar setannya pergi jauh. Dilempar. Cak! Bismillahirrahmanirrahim. Kena belakang. Akhirnya setannya lari, setannya pergi, tidak lagi mengganggu yang namanya Bunda Siti Hajar. Sudah dilempar sama Ibrahim, akhirnya yang digoda sekarang siapa? Ismail. Ismail, Siapa kamu? aku teman kamu nih. Aku kan sering bermain sama kamu. Masa kamu mau ikut sama ayah kamu disembelih? Jangan ya. Ini kan perintah dari Allah. Aku harus ikut. Akhirnya Nabi Ismail juga ambil batu. Semuanya di sini ambil batu, yuk. 1, 2, 3. Diangkat. La haula wala quwata illa billah. Lempar. Kena setannya. Ada kena jidat aku lagi. Diambil lagi batu. Pergi kamu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Kena lagi pipinya. Aku pergi dulu kalau gitu ya. Setannya, teman-teman, akhirnya pergi, teman-teman. Ketika dibawa Ibrahim, Ismail, apa yang terjadi ya, teman-teman ya? Pas mau diletakkan, Ismail, kamu duduk di sini. Iya, ayah. Nah, Ismail kemudian menutup matanya. Lalu kemudian ayahnya mengambil benda dan kemudian bersedih. Aku masih sayang sama kamu, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Ibrahim melihat ke atas memohon pertolongan kepada Allah, tiba-tiba tubuh Ismail berubah wujud. Berubah wujud menjadi ada riwayat jadi domba, ada yang riwayat jadi sapi. Kemudian berubah jadi sapi. Ini bukan sapi ini, mah. Ini bukan sapi. Maaf. Berubah menjadi sapi. Ini dia. Nah, Ini bukan sapi, ini mah tikus. Salah. Berubah menjadi seekor sapi. Salah lagi, ini mah bukan sapi. Ini mah namanya rusa. Bukan. Nabi Ismail kemudian berubah menjadi sapi. Kagetlah sang ayah. Anakku berubah jadi sapi. Ya Allah. Langsung bertakbir. Allahu Akbar. Akhirnya Ismailnya kemana ya, teman-temannya? Ismailnya diselamatkan oleh Allah. Akhirnya Ismail melihat ayahnya di bukit, dia berlari. Wah, tubuh aku masih sempurna. Dia berlari memanggil ayahnya yang sedang berkurban. Kurban apa tahu ada yang tadi? Kurban sapi. Ayah! Di mana Ismail? Ismail, anakku. Dipeluklah sang ayah bersama Ismail alaihissalam. Tepuk tangan dulu semua. Jadi teman-teman, sekarang ada besok ya. Besok di sana orang-orang yang sedang pergi haji akan melaksanakan yang namanya kurban. Ada 3 binatangnya yang dibolehkan. Ada kambing, kambing sih. Apa ini? Sapi. Ada kambing. Mana ya kambing? Kambing. Iya, sini keluar. Kambing sini. Ya, ada kambing, domba ya, kambing atau domba. Satu lagi nih, ada yang namanya onta ya. Terus kemudian
yang lain boleh nggak? Kayak ayam. Boleh berkurban, tapi sebutannya bukan kurban itu. Yang dibolehkan ada 3 binatangnya. Kakak, aku maunya kuda, boleh nggak? Enggak boleh. Yang namanya ada yang bisa namanya adalah sapi, kerbau. Kok kerbau sih? Sapi sama kambing. Nanti daging-dagingnya ini diberikan kepada banyak orang sehingga orang akan menikmati hasil dari daging-daging kurban. Akhirnya daging kurbannya dibagi-bagikan kepada orang lain. Tepuk tangan dulu semua. Itu bukti bahwa siapa yang cinta sama Allah nanti akan Allah kasih keselamatan. Kambing. Iya, Bapak. Besok kita akan dipersembahkan oleh Allah. Iya nih, teman-teman aku semuanya berbahagia. Oh, apalagi aku. Besok aku akan dipersembahkan oleh Allah. Wah, emang kamu dipersembahkan juga? Iya loh, ada 3. Aku, kamu, dan juga si onta. Oh, nanti di akhirat itu kita akan hidup. Kita akan dihitung jadi pahala. Kamu punya banyak bulu kan? Iya, aku punya banyak bulu. Nanti bulu-bulu kamu itu akan menjadi pahala. Pasti akan senang nih siapa yang memilih aku untuk aku dikurban. Kamu sedih nggak? Enggak lah, karena aku mau bertemu dengan Allah. Dan pasti yang berkurban juga nanti akan senang karena setiap dari bagian tubuhku ini banyak pahala. Apalagi aku ini dagingnya banyak dan pasti orang-orang akan banyak mendapatkan pahala kalau yang dikurban adalah aku. Nah dulu, tergantung ikhlasnya. Kita harus ikhlas kepada Allah. Oh iya, betul juga ya. Ayo kita masuk ke kandang. Iya. Kandang kamu sebelah sana. Oh iya, maaf ya. Akhirnya mereka semuanya masuk ke dalam kandang. Tepuk tangan. Takbir. Allahu Akbar. Kalau kau senang hati bertakbirlah. Allahu Akbar. Kalau kau senang hati bertakbirlah. Allahu Akbar. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati bertakbirlah. Allahu Akbar. Marco? Iya Kak. Sudah ceritanya tentang Nabi Ibrahim. Banyak ibadah-ibadah Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh manusia. Ada sa'i, dia berlari tuh. Siti Hajar, bundanya lari ke bukit, dari bukit satu ke bukit Safa dan bukit Maru. Oh iya. Terus tadi Ismail, bunda Siti Hajar dan juga Nabi Ibrahim melempar batu. Nimpa siapa Kak? Itu mengenai setan supaya setannya pergi tidak mengganggu kita. Oh gitu ya Kak. Terus ada lagi yang namanya wakuf di Arafah. Oh iya ya. Nanti juga ada lagi yang namanya berkurban. Wah, itu yang membuat aku sedih. Tapi setelah dengar cerita kamu sedih nggak? Enggak kan? Aku juga mau kurban. Kurban apa kamu? Kurban perasaan. Nggak bisa kalau itu Maya. Itu kamu harus kendalikan diri dengan zikir kepada Allah. Oke. Ya, kalau begitu kamu ucapkan salam dulu. Oke. Assalamualaikum. Tadi dulu Kak. Iya. Kenapa? Terus aku ngapain di sini? Nah, kamu sudah cerita. Kamu cuma tampil aja di sini. Iya, aku mau menghibur juga dong, kan Kakak udah. Oh ya sudah. Kamu mau menghibur apa? Bisa ngaji nggak? Bisa ngaji nggak? Bisa. Oh, alhamdulillah teman-teman. Ternyata aku bisa ngaji juga ya. Iyalah, aku. Nggak usah sombong gitu dong. Oke, mulai ya. Ya. Mulai 1, 2. Kamu diem dulu. 1, 2. Kamu diem dulu. Kakak yang menghitung ya. 1, 2. 1, 2, 3. Mulai. Ngaji. Baca Quran. Ayo. Iya Kak. Mulai 1. Tentang hadis tentang berkurban. Ayat tentang berkurban. Inna a'tayna kal kautsar. Iya. Bisa ngaji gak sih? Kakak dulu deh. Oh iya, nanti kamu lanjutin ya ayatnya ya. Inna a'tayna kal kautsar. Terus lanjutannya apa? Oke. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Amin. Masa cuma amin sih? Maksudnya dilanjutin. Inna a'thainakal kautsar. Gitu. Amin. Ya.
bisa ngaji nggak sih? Enggak kak. Yo, teman-teman yang bisa ngaji, kenapa kamu nggak ngaji? Ngaji di TPA nggak? Enggak. Ngaji sama ayah? Enggak. Ngaji sama ibu? Enggak juga. Ya Allah, kenapa nggak ngaji? Monyet. Oh iya ya teman-teman, maaf. Ada yang lupa ternyata dia kan monyet ya. Kamu nggak ngaji ya? Enggak. Jangan-jangan kamu juga nggak sekolah ya? Teman-teman sih lagi sekolah nih, walaupun lagi di rumah, mereka sedang belajar. Kamu belajar nggak? Enggak. Kenapa nggak belajar? Monyet. Oh iya, bener juga ya. Jangan-jangan kamu juga nggak sholat ya? Enggak. Oh, teman-teman dia nggak sholat. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak sholat sih Marco? Kenapa nggak sholat? Tahu nggak kenapa nggak sholat? Monyet. Oh iya. Aduh, hati-hati ya teman-teman ya. Yang membedakan kita dengan binatang adalah kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin menjadi hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengabdi, menyembah kepada Allah. Iya ya kak. Yang lainnya kak. Oh, boleh deh. Coba nyanyi aja dah nyanyi. Oke? Oke. Coba nyanyi buat teman-teman. 1, 2, 3. Misalkan nyanyi apa ya? Lagu anak-anak saja ya. Iya. Bangun tidur bisa? Enggak. Bisa nggak? Dikit-dikit. Oh ya dikit-dikit. Mulai 1, 2, 3. Bangun tidur. Aku aja. Ya. Bangun tidur. Aku aja. Ya. 1, 2, 3. Bangun. Kakak. Dia mau tidur. Oh iya. 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus makan. Masa makan? Bukan makan, mandi. Oh iya, ulang. 1, 2, 3. Bangun tidur, terus Mati. 5 menit. Ntar 5 menit lagi. Benda mati kak. Oh iya, kamu kan benda mati ya. Iya. Ayo udah. Bangun tidur, terus Mandi. tidak lupa menggosok. Kaki. Lah. Masa gosoknya kaki? Harusnya gosok apa teman-teman? Badan. Gosok gigi. Kakak, aku nggak punya gigi. Ya maaf ya. Benar juga. Ya sudah, habis mandi ku tolong sapi. Lah, makanya sapi sih. Kok nolong sapi nolong ibu? Aku punya teman namanya Sapi. Oh ya udah, nyanyi banyak yang salah ya teman-teman ya. Kalau gitu kita ganti aja deh kalau gitu dah. Oke. Coba nyanyi apa lagi ya? Naik kereta api bisa? Kita naik kereta api ya. Oke. Ya siap. 1, 2. Tikus. Kok diikut 3? 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Ya. Naik kereta api. Ayo 1, 2, 3. Naik kereta api. Tut tut tut. Siapa yang kentut? Kamu tutup ya? Enggak. Kamu nih jangan-jangan kamu tutup sih. Enggak kak. Bau nggak? Enggak kak. Aku udah mandi. Oh, alhamdulillah. Sudah cuci tangan? Sudah. Sekarang harus sering-sering cuci tangan. Bagus. Harus sering-sering bersih-bersih ya. Iya. Apalagi habis perjalanan jauh harus bersih-bersih. Susah apa lagi? Pakai apa tuh? Pakai helm. Oh, bukan pakai helm. Masa kemana-mana pakai helm? Pakai apa tuh yang menutup hidung tuh namanya tuh? Pakai sarung. Bukan sarung, apa masih pakai sarung? Yang buat di hidung tuh. Pakai peci. Ya itu peci buat di kepala, nutup di kepala. Apa ya kira-kira ya? Oh iya kak, aku tahu. Apa? Pakai masker. Oh betul, pakai masker, rajin cuci tangan, terus jangan berkerumunan. Apa tuh kak? Maksudnya jangan kumpul rame-rame gitu. Nanti ada masanya kita berkumpulan. Iya kak. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Iya kak. Rajin wudhu ya kalau bisa, lebih bagus. Iya kak. Kayak itu kan tuh sahabatnya Rasulullah namanya Paman Bilal. Itu dia rajin wudhu. Iya kak. Kamu iya mulu sampai ada ngikutin tuh. Iya kak. Iya. Baiklah teman-teman. Iya kak. Diam dulu. Sekarang kamu sudah bercerita buat teman-teman. Iya kak. Aduh. Dah, teman-teman, kamu nyanyinya banyak yang salah, ngajinya juga belum bisa. Makanya kalau belum bisa apa-apa, kita harus rajin belajar. Iya kak.
Iya mulu nih. Ngaji besok ya. Iya Kak. Nah, biar pintar ngaji. Belajar ya. Iya Kak. Oke, terus harus semangat juga. Yuk, sekarang semua 1, 2, 3. Tepuk semangat. Cok, cok, cok. Semangat. Cok, cok, cok. Semangat. Cok, cok, cok. Oke, nah ucapkan minta maaf dulu sama teman-teman ya. Karena tadi banyak yang salah. Kamu juga mungkin ada yang salah, jadi minta maaf ya. Maafin kamu ya teman-teman ya. Aku minta maaf. Ayo. Sekarang Kak. Ya, teman-teman, ikuti kamu. Teman-teman, Teman-teman. aku minta maaf. Hah? Aku minta maaf. Oke. 1, 2, 3. Teman-teman, Teman-teman. aku Ganteng. kok ganteng. Aku minta maaf. Aku Minta maaf. minta makan. Kok minta makan? Bukan minta maaf. Bukan minta makan, aku minta maaf ya. Oke. Aku minta maaf ya. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Sama-sama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, kamu yang bilang Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Nah, lomba duduk paling rapi ya, duduk paling rapi. Kan di sini teman-teman ya. Kamu duduk di sini, ya kamu kasih tempat duduk ya. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Duduk yang rapi ya. 1, 2, 3. Duduk yang rapi. Kamu pamit dulu ya. Kita pamit dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita pamit. Duduk yang rapi. Itulah cerita Kamuis tentang kisah ya. Karena ini kisah jadi memang sudah terjadi. Kalau dongeng itu ada belum tentu terjadi. Jadi teman-teman, siapa yang mengimani, meyakini kisah tersebut dan mengambil pelajaran, insya Allah nanti kita akan berkumpul terhadap apa yang kita yakini. Ya betul kan? Belum paling rapi. Kamu izin undur diri dari teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya dimanapun, di rumah, walaupun kemudian tidak bisa bertemu ayah, bunda, guru, pak guru, teman-teman harus tetap semangat ya. Dan hari ini kita belajar bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Bunda Siti Hajar adalah contoh buat kita kalau kita mau disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu.